perasaan sedih. Biasanya ditandai dengan wajah yang murung, tidak bersemangat, dan bibir ditekuk, serta terkadang keluar air mata. Fungsi kanji ini seperti hiragana, yaitu untuk menulis Itu note dan rest note. Nah, tentunya ini masih bagian pertama ya. bagaimana tata cara memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang. Ini Berikut ini adalah contoh surat lamaran kerja yang bisa kalian ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, perkenalkan nama saya Ika Witantri. Saya biasa dipanggil Miss Ika. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Logos, Indonesia. Adik-adik, sekarang Miss Ika mau tanya nih, apakah kalian punya mainan kesukaan? Seperti apa sih mainan kesukaanmu? Kalau kalian masih bingung bagaimana menjelaskannya, dalam pelajaran bahasa Indonesia kita bisa nih menjelaskannya dengan mudah. Kita bisa mempelajarinya pada materi teks deskripsi. Lalu, apa sih teks deskripsi itu? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau melukiskan sesuatu secara rinci. Sesuatu itu bisa berupa benda atau objek, suasana, dan perasaan. Objek yang dapat dideskripsikan dapat berupa benda, seperti mainan kesukaanmu tadi. Dapat juga berupa orang, seperti anggota keluargamu, dan dapat berupa tempat, seperti rumah kalian. Selain objek, kita juga bisa nih mendeskripsikan suasana, seperti suasana di pasar malam, suasana di pedesaan, serta suasana di dalam kelasmu. Dan yang terakhir adalah perasaan. Sekarang bagaimana sih perasaan kalian? Apakah sedang senang? Atau sedih? Marah? Atau sedang bersemangat? Dengan membuat teks deskripsi, kita bisa loh untuk mendeskripsikannya. Miss Ika kasih contoh ya. Misalnya perasaan sedih. Biasanya ditandai dengan wajah yang murung, tidak bersemangat, dan bibir ditekuk, serta terkadang keluar air mata. Tapi, semoga kalian semua yang sedang menonton video ini sedang merasa bahagia ya. Kalau gitu, kita lanjut ke ciri-cirinya yuk. Ciri yang pertama adalah teks deskripsi itu mendeskripsikan sesuatu yang bersifat khusus. Kalian tahu tidak kue tradisional? Ayo, ada apa aja? Kalau gitu, Miss Ika kasih contoh kue klepon ya. Nah, teman-teman, kue klepon ini yang disebut bersifat khusus. Karena yang dideskripsikan, ruang lingkupnya lebih sempit lagi dari kue tradisional. Ciri yang kedua, teks deskripsi itu melibatkan anggota panca indera. Ada mata sebagai indera penglihatan, hidung sebagai indera penciuman, lalu lidah sebagai indera pengecapan, dan kulit sebagai indera perasaan. Lalu, apa saja sih panca indera yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan kue klepon? Coba sekarang jeda video ini dan tulis jawabanmu di buku tulismu ya. Bagaimana? Sudah? Sekarang kita jawab bersama-sama ya. Dari indera penglihatan, kue klepon itu berbentuk bulat, lalu berwarna hijau, luarnya dibalut dengan parutan kelapa. Kemudian, jika kita buka dalamnya, maka akan terlihat warna coklat dari gula merah. Kemudian dari indera penciuman, kita dapat mencium aroma manis yaitu dari aroma pandan. Sedangkan dari indera pengecapan, kita dapat merasakan kue klepon rasanya manis yang berasal dari gula Jawa. Kayak kamu nih, manis. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Kalau sudah, kita lanjut ke jenis-jenisnya yuk. Berdasarkan jenisnya, teks deskripsi itu dibagi ke dalam dua jenis. Pertama berdasarkan isi, dan yang kedua berdasarkan bentuk. Berdasarkan isinya, teks deskripsi ternyata dibagi lagi nih adik-adik ke dalam tiga jenis. Ada teks deskripsi spasial, teks deskripsi subjektif, dan teks deskripsi objektif. Teks deskripsi spasial adalah teks yang mendeskripsikan tempat dan benda mati. Kemudian, teks deskripsi objektif adalah teks yang mendeskripsikan objek secara apa adanya. Tentunya hal ini berkaitan dengan indera penglihatan ya adik-adik. Dan yang terakhir adalah teks deskripsi subjektif, yaitu teks deskripsi yang di dalamnya terdapat pendapat pribadi dari penulis.
Misalnya, menurut pendapatmu, kue klepon itu rasanya enak. Tentu akan berbeda jika yang mendeskripsikan tidak menyukai kue klepon. Lalu berdasarkan bentuknya, teks deskripsi dibedakan lagi menjadi dua jenis. Yang pertama, teks deskripsi yang berdiri sendiri. Artinya, dalam sebuah teks hanya berisikan teks deskripsi itu saja. Dan yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Biasanya kalian bisa menemui ini di dalam sebuah novel. Coba kalian perhatikan contoh teks deskripsi berikut yang diambil dari penggalan novel karya Terelie. Nah, sekarang bagaimana sih cara membuat teks deskripsi yang benar? Dalam membuat teks deskripsi, coba kalian bayangkan sebuah rumah. Rumah tentu ada bagian atap, lalu ada dinding, dan paling bawah ada lantai. Pada bagian atap, yaitu identifikasi. Pada teks deskripsi, letaknya ada di paling atas sebuah teks. Identifikasi berisikan gambaran umum, seperti nama objek, lalu lokasi objek, dan bisa juga arti dari sebuah nama objek tersebut. Kemudian, bagian dinding rumah, itu kita bisa sebut sebagai deskripsi bagian. Letaknya ada di tengah sebuah teks. Pada bagian ini, objek dirincikan lebih detail lagi. Dan yang paling bawah adalah lantai rumah. Kita bisa sebut sebagai penutup. Di bagian penutup bisa berisikan kesimpulan dan kesan dari penulis. Oke, bagaimana nih? Apakah sekarang kalian sudah paham? Kalau sudah paham, coba sekarang deskripsikan mainan kesukaanmu di kolom komentar ya. Kalau ada pertanyaan atau ada topik yang ingin dibahas lagi, sampaikan di kolom komentar ya. Nah, sekarang jangan lupa dong like, share, and subscribe YouTube channel Guru Logos Indonesia. Bye-bye!